Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih Solihah? Hari ini kita akan belajar tentang properti tari daerah dan fungsinya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Salah satu unsur yang ada di dalam seni tari adalah properti. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Properti berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian, kemudian media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Properti yang digunakan dalam tari tradisional bermacam-macam, misalnya selendang, topeng, kipas, caping, piring, dan lilin. Bahan pembuatan properti pun bervariasi, misalnya kain, kayu, logam, bambu, atau plastik. Perhatikan gambar tari bendrong lesung di bawah ini. Dengan menggunakan properti alu dan lesung, makna gerakan tari tersebut menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Properti tari menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Alu dan lesung dalam tari bendrong lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dengan adanya properti, maka tari bendrong lesung yang menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut musim panen dapat tersampaikan dengan lebih baik. Alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Kemudian, properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah Bunda meminta Ananda untuk membaca beberapa pola tarian dalam tari. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema, misalnya tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam. Misalnya, meniru gerakan hewan. Properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam. Misalnya, selendang yang menyerupai sayap dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, contoh tarian yaitu tari kanset lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang, tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Kemudian, contoh tarian yang kedua yaitu tari merak dari Jawa Barat meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Selain menggunakan properti, tari bertema juga memiliki pola lantai tertentu. Kamu telah mempelajari jenis pola lantai pada pertemuan sebelumnya. Berikut contoh pola lantai dalam tari merak. Yang pertama yaitu pola lantai lurus. Kemudian yang kedua, pola lantai lurus berlawanan arah. Dan yang ketiga, pola lantai melingkar. Yang keempat, pola lantai lurus berhadapan. Kemudian pementasan tari dengan iringan musik. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari antara lain gerak tari yang sesuai dengan tema tarian, pola lantai, tempat pertunjukan, properti, busana, tata rias, serta musik pengiring.
Musik dan tari merupakan satu kesatuan. Iringan musik berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian, mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian, memberi gambaran pada suasana tari, misalnya tarian sedih diiringi musik dengan alunan nada yang sedih, serta sebagai penyemangat para penari. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan musik yang berasal dari manusia dan iringan musik dari alat musik. Iringan musik dari manusia, misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Iringan musik dari alat musik, misalnya gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Berikut contoh tari dan alat musik pengiringnya. 1. Tari saman dari Aceh diiringi musik rebana. 2. Tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan. 3. Tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Kemudian ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan terhadap gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti, busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Contoh tari kuda lumping merupakan tarian yang menggunakan properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu serta ditunggangi oleh seorang penari. Tarian ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Gerakan dalam tarian tersebut dibuat menirukan gerak kuda dalam peperangan. Properti kuda dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah. Itulah tadi materi tentang properti dalam tarian serta pola lantai dalam tarian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.